Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mendung, tapi hatimu jangan mendung. Amin. Maka bukalah hati dengan suara yang nyaring, terang, jelas, keras. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Yang semangat. Alhamdulillah. Wasyukur. Kalau saya ngomong asik jempol ke atas bilang jos. Asik. Jos. Alhamdulillah. Saya bahagia kalau jamaah senang. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-umratu ilal umrati kafaratul ma bainahuma. Alhamdulillah, sore hari Allah pertemukan kita di musola As-Salam, musola yang penuh dengan kedamaian, keselamatan, kesejahteraan. Musola yang bersejarah dengan saya di masa SMA dahulu. Alhamdulillah, ini musola kenangan, musola yang punya memori manis, sweet memory. Kalau berangkat sekolah jalan kaki sini, kemudian lewat asrama yang katanya kebakaran itu, kemudian lewat tembok, lewat stasiun, kemudian tahu-tahu sampai di SMA Maut Manggarai Utara. Alhamdulillah, walaupun Maut SMA-nya, tapi orangnya juga bikin maut. Yang lihat jadi rasanya alhamdulillah, saya bahagia, ini kenangan yang indah di sini. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Bersyukur? Asik? Lupa si Umi. Josh. Syukur yang kedua lagi, ini yang ketiga saya ceramah di sini. Alhamdulillah, dulu maulid, kemudian maulid lagi. Mbak Ina berangkat, sekarang Allah izinkan berangkat lagi. Alhamdulillah. Senang apa enggak? Senang. Mana senyumnya? Senyum kok gak senyum? Nah, gitu. Bahagia lagi ketemu ibu-ibu yang dulu anak-anak ngaji sama saya bahagia. Alhamdulillah, ternyata saya masih segar, semangat, hebat, keren, dan ganteng. Yang ngomong yang jujur itu. Yang diam aja itu dengki. Alhamdulillah. Yang senang bahagia, orang lihat orang paling bahagia itu hatinya senang, bahagia juga. Tapi kalau ganteng dari Hongkong, nah itu hatinya sakit, hasad, iri. Dan orang begitu cepat sakit lalu. Yang kedua, salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad. Semoga kita semua tercatat, insya Allah mendapat syafaat, masuk surga bersama Rasul Muhammad, mendapat tempat yang paling tinggi, yang bertingkat-tingkat, yakni al-jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bila ingin melihat ikan, terusin dong. Ayo, bila ingin melihat ikan, beningkan dulu airnya.
Bila ingin bertemu Nabi di dalam surga, basahi dulu bibirmu dengan salawat. Pinter tuh. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli salli alaihi wasallim. Lagi. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli salli alaihi wasallim. Bila ingin berjumpa Nabi di dalam surga, teruslah membaca sholawat. Selalu sholawat, insya Allah terus dan terus baca sholawat. Bertemu Nabi karena mendapat syafaat. Allahumma sholli ala Sayyidina ala Muhammadin, ya Rabbi salli salli alaihi wasallim. Kalau pakai Sayyidina nggak ketemu, maka langsung dipotong. Jadi Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Rabbi salli salli alaihi wasallim. Bu Erna berangkat umroh bersama jamaah, hidupnya senang sampai ke akhirat sana. Karena umrohnya berkah bersama jamaah, hidupnya senang sampai akhirat di jannah. Allahumma salli ala Maklum baru marah masuk. Ya Rabbi salli salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli salli alaihi wasallim. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah sekaligus ini reuni ketemu teman-teman SMA Manggarai. Ada Mas Daud yang sedang bervideo, ada Mbak Warasanti, ada Mbak Rita Chandrasari, ada Mbak Hajiah Oshim. Oh iya, enggak. Teman-teman SMA ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mas saya. Alhamdulillah. Sekaligus reuni teman-teman TikTok ya. Jadi dulu waktu SMA itu dulu masih muda, tahun 85. Sekarang masih umur udah 57 tahun nih, hampir 60 ya. Tapi terasanya masya Allah baru kemarin di Gang Bakti. Ini siapa? Tahun SMA bukan? Ya. SMA lain ya. Iya. Ah ya, berarti kamu dulu saya cebokin itu. Yang nangis di sini ya, saya emaknya nggak ada. Oh ya Allah ya Rabbi, berarti anak ya Allah. Ini dulu saya gendong juga tuh waktu bapaknya ngaji. Saya mah orangnya dulu baik kok, sama siapa aja baik saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Umroh adalah perjalanan suci. Apa Bu? Perjalanan suci. Orang yang umroh ketika memakai ihram hanya untuk Allah. Makanya dia begitu labbaika Allahumma umroh, yang laki-laki pakai ihram cuma pakai 2 kain, nggak pakai daleman. Yang perempuan apa sama dengan yang dipakai seperti ini. Yang dibuka wajah dan telapak tangan. Laki-laki terbuka semua ya, kecuali atas pusar sampai bawah lutut, kemudian sebagian badannya dengan selempang yang satu. Begitu udah pakai, berlaku semua larangan. Tidak boleh wangi-wangian pakai lagi, nggak boleh motong rambut, nyabut rambut, nyabut pohon, motong pohon, membunuh binatang, mengejar binatang,
nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh berbuat dosa. Kenapa? Semua untuk Allah. Nggak boleh sisiran lagi, apa adanya. Itu kalau sudah berihram, sudah niat ihram. Kalau biasanya kan harusnya keren. Kalau udah ihram biasa, natural, nggak boleh yang lain lagi. Kenapa? Allah ingat apa adanya. Tapi di situ ada 10 S harus dijaga. Berapa? Berapa? 10. Sebutin yang bisa, saya kasih duit. Tuh 2, 3. Alhamdulillah nggak ada. Lupa. Sebutin 10 S 50.000. Tuh 2, 3. Alhamdulillah aman. Nih, ikuti saya yuk. Salah satu modal bekal orang umroh haji itu 10 S. Berapa? 10 S. Sebutin sama-sama ya. 1, 2. Syukur sabar. Ulangi. Syukur sabar. 3, 4. Syukur sabar lagi. Syukur sabar lagi. 5, 6. Syukur sabar terus. Syukur sabar terus. Berapa tadi 6? 7, 8. Syukur sabar sampai mati. Syukur sabar sampai mati. 9, 10. Syukur sabar selamanya. Syukur sabar selamanya. 10 S. Antri, syukur bisa antri. Sabar gantian, nunggu yang duluan. Itu nyelak. Kalau udah pakai ihram dia kena dam. Kenapa? Gak bisa menjaga sabar karena dia marah, mau nyalak orang, dosa orang. Ya itu namanya fusuk, berbuat maksiat, berbuat dosa, mendolimi orang lain. Bayangkan, maka syukur bisa ikut antri, sabar bergantian yang lain, menahan diri. Pak, makan habis, sabar, syukur, syukur, sabar lagi. Pak, gak dapat tempat duduk di depan, alhamdulillah bisa ke masjid walaupun di halaman, tetap aja namanya juga masjid haram. Pahalanya 100.000 kali lipat sholat di as-salam. Alhamdulillah. Maka bahagialah orang yang umroh walaupun 30 juta dikeluarkan, tapi sekali sholat pahalanya sama dengan 100.000 kali lipat sholat di negeri masing-masing. Alhamdulillah. Senang apa enggak? Itu kalau sholat sendiri. Bagaimana jamaah? Jamaahnya 27 derajat dikalikan 100.000. Bayangkan. Jadi uang 30 juta itu gak ada apa-apanya, sangat kecil. Berapa bu? 30 juta. Kecil, gak ada rasanya dan malu. Ya Allah, cuma uang segitu, tapi engkau sudah bagi pahala begitu besar. Itu baru wajibnya yang berjamaah. Belum sunnahnya 12 rakaat dikerjakan, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, setelah isya ada 12 rakaat. Siapa orang yang mengerjakan 12 rakaat rawatib seperti itu, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka Allah bangunkan istana di surga. Alhamdulillah. Mana suaranya alhamdulillah? Syukur. Asik. Wali, tangan diangkat. Asyik. Itu sunnahnya. Belum sedekahnya, berbuat baiknya. Ya Allah. Makanya orang berlomba. Dan itu sekarang padat-padatnya. Kenapa? Musim dingin. Asyik. Baju 1 cukup atau 2 cukup. Kenapa? Enggak pernah keringetan dan enggak kotor bajunya. Yang bawa banyak-banyak, ngantor gini ngomongin, Ustadz, dibilangin saya nggak percaya sama Ustadz, masa bawa baju cuma 4 setel, ternyata nggak pernah dicuci. Ya iya, di sana nggak keringetan musim dingin dan nggak bau. Emang kayak di sini keringetannya tuh dari asap dari tetangga, ya tetangga masak. Di sana ya Allah, kalau musim dingin begini nggak keringetan sama sekali dan kering badannya, bukan panas. Bukan, kalau di sini kan basah, kalau di sana itu karena di sana ambang bahasanya nanti saya lupa. Kalau di sini keringetan tuh basah badannya, kalau di sana keringetan ya udah netes, kemudian tidak basah, jadi kering, bibir kering. Makanya harus bawa lip ice,
harus bawa lip gloss, atau kalau untuk tahap kulit yang kelihatan pakai SPF 50, sunblock atau sunscreen. Bagus bahasanya, sunscreen. Alhamdulillah. Nanti Bu Erna didoain nggak? Doain nggak? Doain ya. Biar apa? Satu, sehat. Apa Bu? Kalau nggak sehat nggak bisa ngerjain. Kenapa? Ibadah haji umrah itu ibadah 3. Ibadah duit, ibadah fisik, ibadah rohani. Harus punya duit, punya ongkos, udah dibayar, udah. Harus fisik sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa ngerjain. Udah sampai sono sakit. Kasihan kan, maka harus sehat. Yang kedua, yang ketiga itu ibadah rohani, jiwanya, sabarnya pahala yang besar, senangnya pahala besar, syukurnya pahala besar. Maka bahagia teruslah di sana, jangan punya keluhan apapun, karena semakin susah dikerjakan, semakin besar pahalanya. Alhamdulillah. Wa syukur. Asik. Ini juga sekaligus reuni alumni USC 12 ya, ada Bu Marwiyah, Bu Slamet, dan ada siapa lagi? Mbak Sri. Nanti itu apa sih? Tri siapa? Tri Rahayu, ya Allah. Dan Ibu Erna. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya Allah yang ikut di bulan November di tahun 2022. Dan tunda karena COVID. Harusnya berangkat itu 2020 8 bulan Maret awal. Tapi karena saat itu diumumkan COVID, tidak boleh keluar. Untung belum berangkat. Kalau udah berangkat, angus tiket, angus hotel, angus duitnya nggak bisa, paling kecil dibalikin. Tapi alhamdulillah karena belum berangkat 2 hari sebelum itu diumumkan, maka alhamdulillah duitnya masih kembali dan berangkat bareng. Alhamdulillah. Wa syukur. Asik. Luar biasa. Siapa yang berangkat umroh gratis? Yang kecil, siapa berangkat gratis? Ayo. Oke, saya tunggu di sana. Nanti kalau udah sampai bilang, Mas Tasil, nama saya kan temuan Tasil aman Ibu, saya pengen panggil yang tengah Tasil, jadi nggak usah takut. Itu kan dulu temuan, iya bener. Cuman begitu saya alhamdulillah naik menjadi dai, setelah kuliah kan saya alhamdulillah itu beasiswa. Jadi saya kata mereka itu nilainya bagus, saya ngomong pinter, nilainya bagus. Dan pernah juara 2 nasional cerdas cermat TVRI. Dulu Mas Fahmi yang rekam. Alhamdulillah. Mas Fahmi kakaknya Zaki punya adik namanya Ida Farida. Itu yang di situ kecil ya. Alhamdulillah. Wirda, bukan Ida. Panggilannya Ida. Saya manggilnya Ida. Iya. Alhamdulillah. Wa syukur. Fahmi, Zaki, Wirda sekarang kita Silvi. Mantap. Alhamdulillah. Nah, adiknya beliau suka ngundang saya di Cibodas. Terakhir undang lagi, sayanya udah ada acara. Jadi kasihan, gak usah. Aduh, pas saya undang gak bisa. Ibu dah lela. Iya, sampai baca. Anak kayak tetangga saya di BSD, dokter. Ya, alhamdulillah. Lanjut gak nih? Kayaknya ibu ini kurang happy gitu. Coba ambil minumnya, sama-sama yuk. Kita doa bareng yuk. Ya jadi obat. Ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tiupkan. Minum 3 kali.
Alhamdulillah, jangan dihabisin. Jam-jam. Ya, jangan bawa pulang. Jangan dihabisin, bawa pulang. Nanti dicampur air yang lain menjadi doa untuk jadi obat. Insya Allah. Percaya, kalau percaya sembuh penyakitnya. Ya, saya setiap minum, saya baca doa. Sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah sakit. Alhamdulillah. Umur boleh tua, tapi tampilan masih. Insya Allah. Minumnya madu, puasa Senin Kamis, Rojab ini saya puasa Daud. Jadi besok terakhir Kamis. Kemarin Selasa puasa, sekarang enggak, besok puasa lah. Alhamdulillah. Setelah Senin Kamis dan Ayyamul Bid. Nanti selama di Mekah Madinah puasa Senin Kamisnya, ya. Kenapa? Pahalanya juga besar banget. Sholatnya 100.000, puasa juga sama. Dan pahalanya orang yang puasa sehari karena Allah. Dengar baik-baik. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu minan nar sab'ina kharifa. Nadanya ikut Allah gitu ya. Sab'ina kharifa. Mantap. Ini berjamaah keren namanya soulmate. Siapa orang yang puasa sehari di jalan Allah karena Allah puasanya, maka Allah akan jauhkan wajahnya sejauh 70 tahun dari neraka. Alhamdulillah. Wa syukru. Asik. Luar biasa, enak nih ceramah. Besok Sabtu, Minggu ada 4 ceramah. Banyak saya ceramah ya. Pulang umroh tanggal 13. Tanggal 15-nya ada 3 tempat di Semarang Demak. Wih, alhamdulillah. Tuh. Ayo ketemu di sana biar nggak ngomosin. Kalau bareng soalnya pas bayar tiket pada pusat mau pipis gitu. Nggak aman. Ketemu di sana ya. Oke. Puasa pun, dan puasa itu obat terbaik. Semua penyakit itu hilang dengan puasa, tapi harus yakin. Minum ini jadikan obat. Baca doa. Bismillah. Allahumma anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yughadiru saqama. Tiupkan kemudian minum. Jadi air ini jadi obat. Dokter itu pengobat. Apotik ngasih obat. Lewat dokter diminum jadi obat. Yang menyembuhkan siapa? Wa idza maritu wa huwa yashfi. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau ada jadikan doa jadi obat. Alhamdulillah. Wa syukur. Asik. Mantap. 10 S coba ulangi lagi tadi. Syukur, sabar. Syukur, sabar lagi. Syukur, sabar. Syukur, sabar sampai mati. Syukur, sabar selamanya. Siapa bisa ulang sendiri? Syukur, sabar. Syukur, sabar sampai mati. Cepat amat. Syukur, sabar mati. Syukur, sabar lagi. Syukur, sabar terus. Syukur, sabar sampai mati. Syukur, sabar selamanya. Sini Mas, dapat tasnya. Saya kasih hadiah. Udah ngapal soalnya kan ya. Siapa namanya? Adanya Tari. Hah? Tari, ya Allah. Saya suka tari, menari. Iya. Iya. Mau yang merah apa yang yang ngomong biar dia kalau dia udah syukur sabar seberapapun diterima. Sini. Iya. Ini merah yang tua namanya ungu. Iya. Sini. Mbak Tari besar apa kecil nih? Kecil. Berarti nggak syukur sabar. Ulangi coba syukur. Dapat 10.000 besar apa kecil? Kecil.
Nah itu orang syukur besar. Tapi kalau nggak syukur, baru diajarin syukur, sabar, syukur. Berapapun yang diterima, alhamdulillah. Jangan masuk-masuk gini. Syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup ini. Terus pinter juga nih. Sini. Itu yang digantung-gantung berapa harinya tuh? Dapat nggak situ? Alhamdulillah. Jadi banyak say. Yang ngomong dikit itu tandanya kufur, enggak syukur. Orang itu syukur berapa Allah kasih di alhamdulillahi rabbil alamin. Kan ada yang sedikit. Coba manfaatnya gimana tuh 10.000? Ya Allah, kalau saya bersyukur Bu, ini bisa manfaat jadi masjid, bisa manfaat kasih makan setahun keluarga. Ini 10.000 dapat 10 bungkus garam. Sebungkusnya berapa sekarang? 4.000. Dapat 2 bungkus berapa gram tuh? Ya cukup setahun. Makanya kalau syukuri semuanya cukup, alhamdulillah. Apalagi masaknya pakai GoFood. Ya, utuh tuh garam. Semuanya besar kalau disyukuri. Iya. Sabar. Apa namanya juga lupa. Bu, di silent. Tahu silent nggak? Kalau nggak tahu, nanti Bu berhenti. Yuk, nih. Bukan hanya umroh aja 10S, semua kita aktivitas apapun hidup 10S itu jadikan sebagai bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Mantap. Katanya saya minta tolong cepetin itu asrokol jangan lama-lama. Udah 2:30. Ceramah saya setengah jam nggak cukup. Apalagi di sini jarang-jarang kalau ada yang ngundang, kalau kagak ya nggak kesini. Walaupun sering mampir sholat di sini, saya Mbak Ena nggak tahu sama sholat situ, sholat nggak tahu ya. Dan banyak orang nggak kenal pakai kacamata hitam, pakai apa namanya, pakai masker, terus pakai topi, nggak kenal. Tapi orang bilang tuh, orangnya putih, bersih, bukan tukang ojek tuh. Begitu buka kacamata hitamnya, buka maskernya, Masya Allah, wow, alhamdulillah. Wa tazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna, maka sungguhnya khaira, sebaik-baik zadi bekal adalah at-taqwa. Sebaik-baik bekal lah takwa. Taknya tawadhu, qafnya qanaah, waknya waro, yaknya yakin. Siapa yang bisa ngulangi? Taknya qanaro. Ya. 10.000 nggak jadi. Taknya tawadhu, ulangi. Takwa itu 5 huruf ya. Ta, qaf, waw, ya 4 huruf. Ta, qaf, waw, ya. Jadi depan ya ada kantong ya, depan waw ada kantong ya-nya. Taknya tawadu. Apa tawadu? Meninggalkan yang haram, menjalankan yang wajib. Tawadu. Ya nggak ada. Tawadu itu orang yang rendah hati kepada Allah, rendah diri, sesama rendah hati. Apa itu rendah hati? Hidup apa adanya dengan banyak syukur, tidak banding-bandingkan orang lain. Apa yang Allah kasih dia syukuri, terima kasih, dan tidak sombong pada orang lain. Dia tidak mentang-mentang. Tawadhu itu orang yang rendah hati. Alhamdulillah. Biarin kaya tapi nggak sombong. Biarin ganteng juga nggak sombong. Senang banyak orang, senangi orang, tawadhu, rendah hati.
Satu, taknya tawatu. Qafnya qanaah. Apa itu qanaah? Nah itu baru. Qanaah itu mencukupkan apa yang sudah Allah beri. 50 juta, bilang cukup. 50 juta, bilang cukup. 50 juta, 100 juta, 3 juta, 1 juta, semua cukup. Karena duit harta itu bukan hitungan, bukan jumlah, tapi bagaimana kita mendapat amanah Allah lalu mencukupkan. Itu namanya syukur. Lalu qanaah. Ada orang yang 1 juta nggak cukup, tapi ada orang gaji 3 juta cukup. Anaknya kuliah semuanya. Alhamdulillah. Kok bisa? Allah yang maha kaya yang menyekolahkan dia. Dulu saya cerita baik waktu masuk UIN. Dulu yang sekarang UI. Saya bagaimana dapat beasiswa. Saya berhutang budi sama Pak Parjo almarhum. Itu Pak, tolong jadi bapak angkat saya. Minta surat keterangan gaji dari beliau, saya bawa ke Basis DKI, almas semester 3 sampai S2 dapat beasiswa. Alhamdulillah. Jadi itu hebatnya orang yang qanaah, mencukupkan apa yang sudah Allah beri, dan dia terus berusaha untuk mencapai yang lebih tinggi. Keren banget. Jadi anaknya nggak tumbang, anak mudanya pejuang, bukan pecundang. Jadi anak mudanya pejuang, remaja pejuang, bukan pecundang. Anaknya bukan letoy, tapi anaknya terus gerak, bekerja keras, sehingga mendapatkan apa yang Allah janjikan. Alhamdulillah. Itu qanaah. Maka ajarkan anak-anak qanaah. Kalau dikasih, bersyukur. Dan ya cuma segini. Nah, ajarkan dia berterima kasih. Man syakarnas syakarallah. Siapa orang bersyukur pada manusia, Allah bersyukur padanya. Orang yang tidak bersyukur dikasih sedikit, maka dia tidak akan syukur waktu dikasih banyak. Betul? Betul? Maka bersyukurlah waktu dapat sedikit, nanti besar apalagi syukur yang banyak. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Karena sedikit aja alhamdulillah, apalagi banyak. Ya Bu, itu namanya Pak Ustadz, beras saya tinggal 2 liter, cukup gak seminggu? Cukup. Gimana caranya? Ajak anaknya puasa. Lauknya gimana? Gampang, beli ikan asin. Saya haji kemarin, itu saya beli ikan asin pedak, ya. Itu digoreng. Waktu gorengnya dicemplungin bukan tepung, dicemplungin di adonnya itu air, bawang putih, ketumbar, perasa pelezat, kemudian direndam sebentar, cemplungin ke minyak panas, di asin-asin gurih gitu. Nah itu waktu haji kemarin 40 hari. Alhamdulillah Bu, Allah kasih kemudahan buat saya. Tahun 2005 saya haji plus. 2023 haji untuk menghajikan ibu bapak saya. 2024 kemarin berangkat haji lagi untuk menghajikan ibu saya. Bapak, ibu, alhamdulillah sudah menghajikan ayah dan bunda. Itu dengan doa, bukan dengan duit. Alhamdulillah. Ya Allah, biar ayah bisa haji, saya badalkan berangkat. Ya Allah, di sana mau ya Allah tahun depan berangkat haji untuk menghajikan ibu saya, berangkat lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersyukur. Apa doanya Ustaz? Ikuti saya. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ayo ulangi. Ada yang kurang satu kata.
Oke, ulangi. Ikuti saya. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Sama-sama. Mana Mbak Yuni suaranya bilang? Allahumma kfina, ya Allah cukupkan kami bihalalika, rizki yang halal, bukan banyak tapi cukup. Allahumma kfina bihalalika, ya Allah cukupkan kami dengan rizki yang halal. An haramika, jauhkan yang haram, yang subhat, jauhkan yang gak jelas harta dari mana, berolehnya bagaimana, jauhkan. Wa aghnina, ya Allah mampukan kami, mampukan atau kayakan kami, sanggupkan kami bifadlika, dengan rahmatmu. Jadi Allah yang mencukupkan, Allah yang memberikan dengan kekayaannya, amman siwa, sehingga kami tidak minta kepada selain Allah. Jadi jangan minta sama suami, suami juga kagak gablek. Udah ngerti gaji segitu, diambil ibu udah langsung habis. Apalagi udah banyak pinjol. Di sini ada pinjol gak? Ada. Yang mana? Datang orangnya? Ada. Jangan main pinjol, hidup jadi susah. Dan jangan hutang, karena hutang itu satu, merusak persaudaraan. Kedua, merusak kepercayaan. Yang ketiga, kalau dia telat atau lupa, pralupa atau nggak bayar, udah habis. Hilang kepercayaan. Udah, kalau mau utang jangan sama teman, bisa putus persaudaraan. Mas saudara juga jangan, bisa putus persaudaraan. Yang paling bagus, nggak usah hutang. Kenapa? Qanaah. Iya. Bergerak. Aku pengen ke rumah kamu, nyuci mobil kamu, nyuci rumah kamu, bersih rumah kamu. Gak punya duit, pengen punya duit tapi mau kerja di rumah kamu. Nah itu keren. Ada yang dijual. Kalau datang ke rumah saya ada utang, Mas bisa 1 juta gak? Gak usah utang, ini 200. Alhamdulillah. Kok cuma 200? Saya mau ngasih kamu 200 tapi gak usah utang. Ya Bu, gak usah bayar. Jadi sedekah saya buat dia. Alhamdulillah. Kalau utang nanti jadi rusak. Apalagi teman, apalagi saudara. Nah udah, di sini kita. Ya Bu. Halo. Qanaah. Doanya itu tadi dimainkan supaya Allah cukupi terus. Dan kalau ibunda sholatnya bagus, Allah cukupi semua keperluan. Sholatnya bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Kok masih insya Allah? Nah, jangan suka itu, suka ini aja. Mulai sekarang Bu, perbaiki sholat, urusan Allah perbaiki. Katakan sama-sama, perbaiki sholat, semua urusan Allah perbaiki. Makin bagus sholat, makin bagus urusan. Yuk. Makin disiplin sholatnya, makin juga disiplin rizkinya. Buktikan kalau nggak percaya. Orang sholatnya bagus, dijaga waktunya berjamaah, ya pasti Allah rizki, kasih rizki yang bertubi-tubi, gak ada matinya, ada baik. Mau bilang apa, mau ini itu, ada Allah kasih. Demi Allah. Saya baca ayatnya, catat ya. Halo, catat ya. Woi. Surah Asy-Syura ayat 132. Catat baik-baik tuh. Surah Asy-Syura ayat 132. Bacanya gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah. Saya salah ngomong surah Toha. Memang salah. Maaf ya, Beb. Maaf ya, brother, sister. Surah Toha ayat 132 salah ngomong. Surah 20. Maafkan. Wa'mur dan perintahkanlah ahlaka keluargamu. Yo. Punya keluarga enggak nih? Punya keluarga enggak? Siapa keluarga itu? Ada suami, ada anak, ada orang yang di rumah kita. Ya, itu wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu. Ahlaka bisolati, menegakkan sholat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah kamu dalam urusan sholat itu. La nas'aluka rizqa, kami enggak minta rizki dari kamu. Nahnu narzuquka, kami lah berikan rizki kepada kamu. Allah ngasih rizki kalau sholatnya tegak dalam keluarga. Berarti keluarganya wajib sholat dengan baik. Oke? Ayo jawab, oke? Semua urusan mudah dengan sholat. Perbaiki keluarganya sholat, Allah akan baiki urusannya. Alhamdulillah. Asyukurullah. Sholat, 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 sholatullah, salamullah. Mana suaranya? Ala Toha Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yang sholat ya, semua urusan selesai dengan sholat. Sama-sama, semua urusan selesai dengan sholat. Pengen kaya dengan sholat, pengen sehat dengan sholat, apapun dengan sholat. Sholat, sholat, sholatullah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hidup makmur, tegakkan sholat. Keluarga bahagia, tegakkan sholat. Ingin kaya, tegakkan sholat. Bersama keluarga, tegakkan sholat. Salatullah salamullah ala Toha salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua urusan selesai dengan sholat. Ayo perbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki urusannya. Yang mobil dengan sholat. Sholat bukan pakai duit, enggak. Duit itu kalau ke showroom. Tapi sebelum ke sono, sholat perbaiki, nanti Allah kumpulkan duit. Pak Haji, pengen beli rumah, sholat perbaiki, nanti Allah mudahkan urusan. Mudahkan sampai jadi. Alhamdulillah. Ini orang jarang perhatiin. Suaminya kagak sholat, anaknya kagak sholat, emaknya sholat sendirian. Ada begitu keluarga? Ada begitu? Yang mana? Banyak. Rumahnya nempel musola, kagak ke masjid, kagak ke musola. Ada begitu? Ada. Ampun, bongkar tuh masjidnya. Suruh suami ke masjid, Bu. Kalau suami nggak ke masjid, kasih mau kena aja. Bilang dari saya, Mas, ini kasih mau kena, mau kena. Kenapa emang? Kata Ustadz kemarin saya dengar ceramah, kata awal Al-Quran itu warka'u ma'arraki'in. Maka rukuklah kamu bersama orang-orang rukuk. Kalau rukuk bersama orang rukuk sendiri, berdua, bertiga, berempat, berjamaah. Dan itu perintah untuk laki-laki, wajib ke musola, wajib ke masjid. Punya laki ke masjid, paksain. Tarik jenggot.
Ustaz, suami saya udah nggak ada. Dulu ngapain? Gendong ya masih pada suami. Dan ini yang punya utang, sholatnya perbaikin dan baca doa tadi itu, Allah bayar. Insya Allah. Mana suara insya? Yakin? Iya, harus yakin. Nih yang mau berangkat umroh, saya tunggu nih 1-2 tahun ke depan. Yakin kan akan berangkat. Tapi kalau duit dari mana tak? Jangan mau begitu, duit dari Allah. Jangan menghina Allah dong. Anak-anak belum selesai, nanti Allah bayarin. Amin. Kalau seminggu belum dapat Pak Ustaz. 2 tahun saya bilang Umi. Iya, amin. 1-2 tahun berdoa, sholat perbaiki, doa terus. Baca istighfarnya 1000, coba jangan pas 100, 1000 setiap hari. Bisa? Pakai ini yang pakai ada hitungan tuh angka tuh. Sehari semalam 1000. Lalu itu diusahakan di ujungnya adalah sebelum subuh dan selesai subuh. Amin. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, surah Ali Imran ayat yang ke-17, di ujung Allah katakan apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Allah. Dan orang-orang yang mohon ampun di waktu sahur. Itu Allah angkat doanya, Bu. Allah angkat doanya, Bu. Apalagi dia tahajud dulu jam 3, setengah 4 dia tahajud. 2 rakaat, 4 kali salam, 8 rakaat, tambah 3 witir. Setelah itu istighfar dibanyakin. Lalu di ujungnya dia berdoa. Mohon ampun, minta rizki, segalanya. Nanti di masa tuanya sejahtera. Alhamdulillah. Kalau suatu dari perbaiki, sekarang perbaiki dengan orang tuanya. Iftah yadai ummuka, buka kedua tangan ibumu. Allah buka pintu-pintu rezeki untuk kamu. Amin. Jadi anak pelit sih. Iftah buka yadai, kedua tangan, ummuka ibu kamu. Kedua tangan dibuka, diisi. Maka Allah buka pintu-pintu rezeki buat kamu. Wah, mama udah meninggal. Bisa masih gak? Masih bisa gak? Masih bisa gak? Gimana caranya? Sedekah atas nama kotak lewat. Belum. 2.000 untuk saya, 3.000 untuk papa, 3.000 untuk mama. Berapa udah? 6 tambah 2 8. 2.000 lagi untuk suami. Belum. 10.000 niatkan untuk orang tua, untuk saya dan segala macam. Bisa. Bisa nggak umroh untuk mereka? Bisa. Mbak Erna untuk suaminya tahun lalu udah, nanti untuk paknya udah, karena sebelum berangkat sama saya itu 3 kali umroh. 3 kali umroh coy. Datang langsung umroh. Hari kedua umroh kedua, hari ketiga umroh ketiga. Masih kuat. Beliau kan sehat ya, alhamdulillah. Kayak saya ini, umroh sehat. Alhamdulillah. Nanti badal untuk mereka. Bisa badal untuk mereka. Ustaz, saya cuma punya uang 3 juta, gimana? Bisa badal lewat saya, titipin. Nanti videonya saya baca. Labbaik Allahumma umroh. Badal na'an, badal dot, siapa disebut namanya? Kemudian saya kirim videonya. Setelah itu, nanti waktu umrah, untuk tawaf, sa'i disebut ini tawaf untuk si fulan, ini sa'i untuk si fulan, cukup untuk si fulan. Jadi umrohnya saya kerjakan atau dikerjakan di sana, dan pahalanya untuk orang tuanya. Cuma 2-3 juta. Kalau berangkat 30 juta. Ustaz cuma punya uang 2 juta, nggak apa-apa, buat teman lah. Bisa apa enggak? Bisa. Karena nggak mau, makanya nggak bisa. Semuanya harus mau. Apa itu mau? Niat yang kuat. Oke, sekali lagi ya. Perbaiki sholat, maka semua urusan Allah akan mudahkan. Ya, istighfar banyakin. Kenapa kok istighfar? Catat surah Hud ayat 3. Hud ayat 3. Itu hidup Allah akan bikin bagus. Istighfar. Hud ayat 3. Saya baca, nanti Allah cakap. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumattikum mata'an hasana ila ajalin musamma
beristighfar, mohon ampun pada Rabb kamu dan bertobat kepadanya, niscaya akan rahmat nikmat yang banyak waktu yang Allah tentukan. Jadi Allah kasih rizki, nikmat, sehat, berkah. Salah satunya dengan istighfar. Coba kerjain ya istighfar. Nanti nyesel. Ya, pertama perbaiki sholatnya. Kedua, perbaiki hubungan dengan orang tua. Yang udah meninggal bisa dengan sedekah atas namanya. Yang masih hidup minta maaf, dapat ridhonya, semua mudah nanti. Maka beruntung yang masuknya orang tua. Ya, kebutuhannya penuhi kebutuhannya. Sayangi, cintai dia, jagain dia. Dan kalau minta apapun jangan ditolak, jangan dilarang. Orang tua kalau minta apapun jangan dikatain apa-apa. Neng, mama pengen makan soto Betawi. Iya mah, aku beliin. Gak usah bilang begini, Betawi soto Betawi nanti kolesterol. Gak usah, belum makan udah kolesterol duluan. Kenapa? Karena kata-katanya itu yang bikin sakit. Cokot. Darah tinggi naik. Orang tua jangan dilarang. Minta apapun kasih. Yang penting porsinya dikurangi. Dan emak juga ngerti. Gue cuma pengen doang. Nanti kalau udah dapat makan itu dimakan bareng sama anak lo, yaitu cucu gue. Betul gak? Sate belinya 10 tusuk, mak paling makan 1 tusuk udah gak habis. Buat kelodan, cuk. Betul apa enggak? Maka jangan dilarang. Justru bikin penyakit kata-kata mantunya itu, kata-kata anaknya itu. Soto Betawi itu kolesterol, sayurnya itu nanti asam urat. Itu yang bikin asam urat itu kata-kata ibu, kata-kata anaknya. Yang penting itu surah Al-A'raf ayat 31. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan, minum, yang penting jangan berlebihan. Ya udah kayak bunda begini, nggak mungkin 10 tusuk dimakan. 1 juga cukup, betul nggak bun? Iya. Paling kalau saya makan itu apa nih? Bumbunya. Lah iya, makanya jangan dilarang. Walau mama itu bikin sakit, itu yang sakit itu ya larangan itu. Ma jangan makan ma, itu bikin sakit. Bilang iya aja, bilang iya. Orang tua lega hatinya, oh anak gue bagus. Kau belum beli duit, kau belum beli juga. Maaf pak, duitnya kagak ada. Itu kalau udah ditanya begitu. Yang penting janganlah, jangan dikata iya mah, duitnya nggak ada, ya udah gitu aja. Mana kok nggak ada? Duitnya habis. Ya baru dibuat tuh, ambil tuh diberi badan situ. Orang dulu begitu, sekarang masih begitu. Ya kali masih begitu ngambil. Kasih. Dan itu uang paling aman, coba kalau ngambil. Kalau masih ada isinya, kalau nggak ada isinya lepas, udah kendor. Ya, di apa namanya? Di sensor. Dan makan minumlah kamu wala tusrifu, jangan berlebihan. Makan aja, nggak ada penyakit dalam makanan itu. Yang ada pikiran kita, dosa kita yang bikin penyakit. Ya. Kalau orang makan sayur-sayuran nanti asam urat, anak-anak asam urat dong, remaja asam urat dong. Enggak. Ternyata asam urat kolesterol itu karena apa? Fungsi organ kita yang sakit gak benar, sehingga numpuklah kolesterolnya, sehingga numpuklah itu urin-urinnya. Betul? Kalau paru-parunya bagus, terus apa lagi? Jantungnya bagus, apa lagi? Ginjalnya bagus, semua urusan beres. Yang penting ususnya bagus, minum Detokrin. Itu ganti dengan minum air nipis. Jeruk nipis, berat 1 biji aja diserat, kasih air hangat, kasih madu 2 sendok, minum sebelum tidur, bersih. Walaupun bergendut, sehat. Alhamdulillah. Syukur. Asik. Nah, kita doain. Kita lagi masuk waktu asar. Kita doain Bu Erna, Mbak Erna berangkat tanggal 5
5 Februari sehat, selamat, mudah, mabrur. Amin. 4 aja tuh. Semoga ya. Dan yang belum berangkat mendoakan dapat bagian doanya dan akan berangkat akan datang. Percayalah istighfar 1000 kali ya. Insya Allah niatkan untuk Allah. Saya berangkatkan umroh saya ya Allah. Jangan bilang saya nggak punya duit, tapi ya berangkatkan hamba dengan cara yang kau kehendaki dengan kun fayakun. Allah akan berangkatin, percayalah ya. Saya dulu nggak percaya bisa kuliah, bisa sampai ngajar di dosen, bisa berangkat haji umroh dengan masya Allah, dengan Allah saja, bukan pakai duit sendiri. Alhamdulillah, syukur. Yang bayar Bu Marwiyah, Bu Slamet, Mbak Tri, itu yang bayar mereka. Lalu berangkatin saya. Alhamdulillah, syukur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhamman maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikan haji umrahnya umrah yang makbul, yang mabrur, yang baik, wa sa'yan mashkura, dan jadikan luas rasa syukurnya, wa tijaratan lan tabur, dan jadikan sebagai perdagangan yang tidak pernah rugi. Untung terus ya Allah. Selamat perjalanannya, sehat fisik rohaninya, dan mengerjakan dengan mudah mengerjakannya ya Allah. Baik niatnya, ihramnya, kemudian tawafnya, sa'i, tahlil, Engkau mudahkan ya Allah. Tanggal 5 Februari berangkat, kembali tanggal 13 ya Allah, Engkau mudahkan, lancarkan ya Allah. Dan semua yang ada di mushola ini ya Allah, Engkau berangkatkan segera dengan rahmat dan ridha-Mu, dengan kun fayakun ya Allah. Yang ridho, yang ikhlas mendoakan ya Allah, segera Engkau berangkatkan, Engkau mudahkan, dan Engkau selamatkan keluarganya. Sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Yang belum ada jodoh, berikan jodoh. Yang sudah selesai kuliah belum kerja, berikan pekerjaan yang baik ya Allah. Yang belum punya rumah, punya rumah. Belum punya kendaraan, pengen punya kendaraan, berikan kendaraan. Yang belum berangkat umroh haji, Kau berangkatkan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ya Allah. Allahumma inna al-huda wa tuqal fal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Yang punya handphone tolong dibuka dulu. Dibuka YouTube. Kemudian di-subscribe sekarang. Namanya Dai Asyik Official. DAIASYIK. Sedekah. DAIASYIK. Nanti ini ada di YouTube ya, besok insyaallah. DAIASYIK. Asal tuh di-subscribe ya, dikirim yang lain insyaallah. Terima kasih, semoga manfaat dan mohon maaf. Tangan diangkat dua-duanya. Gerakan dekat. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.